Salam entrepreneur UC Onliners. Kali ini saya, Nur Agustinus, akan membawakan materi mengenai social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Kita tahu bahwa ada banyak sekali gerakan-gerakan kewirausahaan sosial yang mana seringkali dikaburkan juga antara program-program yang sifatnya charity atau berupa donasi, sumbangan, hingga suatu aktivitas sosial yang berupa aktivis-aktivis dalam sebuah LSM atau NGO, Non-Government Organization. Nah, kita akan membahas mengenai apa saja yang termasuk dalam social entrepreneurship atau bentuk-bentuk kegiatan atau usaha apa yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan seorang social entrepreneur. Kalau kita lihat pada gambar, kita tahu bahwa di sisi yang paling kanan itu adalah bisnis yang secara umum atau tradisional bisnis, di mana bisnis ini semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain keuntungan, bisnis ini juga berusaha untuk mencapai suatu keadaan sustain atau langgeng. Nah, seorang pengusaha sosial atau social entrepreneurs itu juga harus memikirkan soal sustainability, yang mana kegiatan dari bisnis sosial itu tidak boleh hanya sekedar yang berupa tradisional charity. Jadi kita sering terperangkap bahwa kegiatan social entrepreneurship itu hanya semata-mata berupa sumbangan. Ini memang tidak dapat disalahkan karena kebiasaan kita itu sejak kecil mungkin melihat aktivitas sosial di masyarakat, entah itu katakanlah di kampung, di desa, juga mungkin di kegiatan keagamaan, plus juga kegiatan-kegiatan yang lain, ketika ada bencana alam, ketika ada bencana misalnya atau musibah gempa bumi, katakanlah juga misalnya ada bencana banjir, kita berusaha untuk memberikan sumbangan. Sumbangan bisa berupa katakanlah selimut, sumbangan juga bisa berupa uang. Kita bisa lihat di televisi atau di surat kabar bahwa mereka menerima sumbangan-sumbangan. Nah, seorang social entrepreneur tidak melakukan itu, tidak melakukan apa yang dinamakan traditional charity. Jadi, seorang entrepreneur yang bergerak di bidang sosial itu harus memikirkan misi atau tujuan dari usahanya adalah ada benefit atau manfaat yang bisa dirasakan kepada komunitas dalam rangka membuat perubahan pada komunitas tersebut. Dan kalau kita lihat di social entrepreneurship ini harus tercapai juga sustainability. Jadi tidak bisa semata-mata mengandalkan donasi. Memang ada lembaga-lembaga atau bisnis sosial yang masih mengandalkan sebuah donasi, ya. Artinya kalau ada grant atau hibah dari katakanlah para filantropi atau misalnya dari perusahaan-perusahaan besar yang mengeluarkan dana CSR-nya untuk bisnis sosial ini. Nah, ini harus dihindari karena ketergantungan ini akan membuat perusahaan itu tidak bisa sustain. Karena saat tidak adanya donor, maka biasanya juga organisasi atau lembaga social entrepreneur ini kemudian menjadi mati. Jadi kita lihat, kalau di sisi yang sebelah kanan adalah bisnis tradisional, dan contohnya ini banyak, misalnya katakanlah perusahaan seperti Apple, ya. Kemudian kita lihat juga ada mungkin katakanlah pembuat mobil Toyota dan lain-lainnya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang tradisional bisnis. Namun di masa kini sebetulnya beberapa perusahaan-perusahaan ini sudah mulai bergeser spektrumnya ke bidang sosial. Katakanlah seperti Google. Google itu pada awalnya dia didesain sebagai sebuah
tradisional bisnis. Tapi Google sekarang sudah mendapatkan suatu legalitas sebagai sebuah bisnis sosial. Nah, bisnis sosial ini adalah sebuah usaha di mana tujuannya adalah bisa profit, bisa non-profit, tetapi strateginya harus didorong dengan sebuah tujuan, ada misi-misi sosial yang hendak dicapai. Nah, misi sosial ini adalah tentunya bagaimana dia membuat perubahan bagi lingkungannya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri yang paling kiri yaitu berupa program-program charity, memang ada bisnis sosial yang bersifat non-profit, tapi dia harus bisa menggenerate atau menghasilkan pendapatan. Ini supaya juga tujuannya agar usaha itu bisa sustain. Kita lihat contoh misalnya ada Asoka, ada Goodwill, ada Housing Works dan sebagainya, sehingga usaha ini memang tujuannya misinya untuk sosial, namun mereka benar-benar tidak tergantung dari lembaga donor, tapi juga berusaha menghidupi dirinya sendiri melalui misalnya penjualan-penjualan tertentu ya, barang-barang tertentu, misalnya katakanlah mereka mengadakan pelatihan, mereka menjual produk-produk tertentu, mungkin DVD, mungkin juga mereka ada yang menjual misalnya barang-barang atau produk-produk lain. Kita juga lihat bahwa ada juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang juga bertujuan untuk sosial, misalnya Credit Union, misalnya juga yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh. Termasuk juga kita juga tahu bahwa di Indonesia koperasi adalah sebagai sokok guru perekonomian kita, itu juga melakukan suatu misi sosial melalui juga sharing pengetahuan di mana untuk membangkitkan, memberdayakan komunitasnya yaitu para UKM. Demikian penjelasan mengenai social entrepreneurship, ruang lingkupnya, jadi kita tahu batasan-batasannya agar kita tidak terjebak pada kesalahan di mana kita hanya melakukan tindakan yang sifatnya hanya charity atau donasi atau bantuan, atau kita kemudian merasa bisnis kita itu bisnis sosial padahal sebetulnya masih berupa bisnis yang hanya mengejar keuntungan belaka. Demikian dari saya, Nur Agustinus, salam entrepreneur.